Halo guys. Nah, ini aku ngomongnya masih kayak bisik-bisik gitu ya guys. Nah, berhubungan aku udah lama banget gak bikin video. Di video kali ini aku mau bikin konten yang berbeda. Berbedanya itu kayak gimana? Nah, aku tuh semenjak aku punya si kembar, si Jordan sama si Jackson, kan itu berasa banget ya yang namanya biaya susu sama biaya pampers. Untuk pampers sih kita udah nggak bisa akalin, bisa sih sebenarnya, kayak kalau misalnya pipis ya paling ganti-ganti celana gitu. Cuma ya kita lebih repot gitu loh kalau misalnya cuci-cuci celana si baby. Nah, yang aku mau bagikan di sini adalah cara aku gimana sih untuk menghemat biaya susu formula anak aku gitu loh. Jadi kan anak aku kan kembar. Nah, minumnya itu memang sih bukan susu yang mahal, masih minumnya itu susu SGM, tapi ya lumayan. Untuk pengeluarannya 1 kilo susu SGM itu aja untuk baby kembar biasanya aku habis 1 kilo itu hanya untuk ya sekitar 2 hari lebih 3 hari doang. Jadi maksudnya aku di sini aku tuh mau berbagi informasi ke kalian gimana sih caranya supaya kita bisa menghemat susu formula tapi anak kita nggak kekurangan gizi, justru membuat anak kita tuh kayak kebutuhannya terlengkapi gitu loh. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tentang hal seperti itu, dan ini pasti sangat-sangat bermanfaat untuk kalian, apalagi sekarang dalam keadaan pandemi COVID-19 ya guys. Jadi ibaratnya dimana pendapatan kita sangat-sangat minim, terus banyak orang yang kerjanya udah di PHK, dirumahkan. Saya juga termasuk kena dampaknya juga ya guys. Jadi maksudnya aku di sini aku mau berbagi pengalaman aku ke kalian gimana caranya supaya anak kita tetap sehat, cabi-cabi gendut-gendut nih kayak gini nih. Kabur. Gendut kayak begini guys nih, ini sehat banget ini. Nah, ini aku dari dapur guys, aku sambil gendong si Jordan ya, karena si Jordan yang belum gak tidur, si Jackson masih dalam mimpi guys. Nah, jadi pertama-tama kita siapkan wadah. Ini biasanya wadah untuk masuknya yang ada ganggamnya, tapi berhubungan panci aku ini unik guys, unik sendiri. Sorry ya gelap, sorry banget nih aku karena rempong ya, jadi aku nggak bawa lampunya. Jadi kita siapkan ini penting banget, kalian harus punya ini guys. Aku punya ini tuh sekitar 4 atau 5 biji, tapi aku lebih suka pakai yang nggak ada ganggamnya, karena kalau habis itu bisa langsung taruh di sini atau di mangkok juga bisa dipisahin. Jadi ini wadah untuk kita sambil masak kayak masak indomie gitu. Bahan utamanya adalah tepung beras guys. Nah, ini tepung beras ya. Tepung beras kan. Jadi ini tepung beras. Terserah kalian mau pakai tepung beras Rose Brand, mau pakai tepung beras Rose Brand, atau kalian mau bikin sendiri tepung berasnya pakai beras yang udah kalian olah sendiri juga bisa. Tergantung kalian lah kalau bisa olah sendiri. Tapi kalau aku pakai cara gampangnya, dan aku dari dulu, dari aku masih kecil, adik-adikku semuanya rata-rata pakainya tepung beras Rose Brand guys. Jadi kita pakai tepung beras Rose Brand sama gula pasir, ini bahan keduanya. Terus kita juga ada pakai air juga guys. Ini air matang ya, atau enggak air aqua juga boleh. Nah, cara membuatnya gimana sih, cara ngadonnya itu gimana sih, aku kasih tahu kalian langsung ya. Aku sekaligus sebutkan juga takaran-takarannya biar kalian nggak gagal bikinnya guys, karena aku sebelumnya bikinnya juga gagal-gagal, yang kayak terlalu kental lah, terlalu encer lah, itu tuh nggak enak banget guys. Jadi anak lu nggak bakalan mau minum. Bahkan untuk pertama kali sampai dengan keempat kalinya anakku juga belum begitu suka ya. Maklum lah, namanya juga penyesuaian. Jadi kalau seandainya pertama kali kalian bikin nanti pasti mungkin ada juga anak yang langsung terima, ada juga anak yang nggak mau gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian kayak kalau misalnya dia lapar atau haus, dia pasti bakalan minum. Jadi biarin aja, kalau misalnya dia nolak, nanti biarin dulu ya kan. Kasih dia minum itu, minum susu yang ada bubur yang aku bakalan bikin ini.
Tapi kalian takarannya dikit-dikit dulu, yang kayak tadi nantinya 1 sendok atau apa. Itu nanti deh kita bahas di video yang khusus gimana cara bikinnya untuk dikonsumsi sama si Dedek ya. Sekarang kita bikin dulu adonannya ya. Yuk. Sorry ya guys, ini dapur aku berantakan. Abaikan dapurku yang berantakan ini guys. Jadi aku biasanya 3 sendok makan tapi full gini guys. 3 full, tinggi nggak apa-apa, setinggi-tingginya tuh. 3 sendok makan aja. Habis itu, ini kan tepung beras rasanya nih. Habis itu kita kasih gula pasir. Tuh. Gula pasir 3,5 sendok makan ya. Ini udah 3. Setengahnya kira-kira aja. Ini setengahnya ya. Ini setengahnya. Jadi 3,5 sendok makan. Terus airnya. Air ya guys, ini air. Harus pakai air biasa ya, jangan pakai air hangat, jangan pakai air panas. Jadi harus benar-benar air yang biasa, nggak dingin, nggak panas, biasa aja gitu. Aku biasanya takarnya tuh pakai gelas ini guys, tapi aku kan juga nggak tahu kalian bakalan ada gelas ini atau nggak di rumah. Jadi aku bakalan takar berapa mili sih. Kalau aku biasanya bikin 2 gelas ini, berapa mili airnya ntar kita tuangkan ke wadah yang ada garis-garis mili-milinya ini. Aku biasanya pakai 2 gelas ini guys. 2 gelas. Nah, udah 2 gelas, kita lihat berapa mili sih. Di sini pas ya. Tuh. Kalian bisa lihat gak? Tuh. Pas banget 700 mili ya. 700 mili. Tuh si Dedek nggak bisa diam dah. Nah, terus airnya kita masukin ke sini guys. Masukin ke sini, terus diaduk. Aduk dulu sampai dia rata guys. Jadi jangan di kompor dulu ya, jangan pakai air panas, ingat. Jangan sampai pakai air panas dulu. Ini benar-benar harus air dingin, air biasa. Kita aduk sampai tepungnya tuh larut rata semuanya. Sorry. Nih, ini kita aduk dulu guys, sampai tepungnya itu nggak ada gumpalan-gumpalan lagi. Nih. Udah ya. Ini udah nggak ada tepung-tepung yang menggumpal. Terus sendoknya kita singkirin. Kita pakai sumpit untuk mengaduk ini bubur susunya nanti ya. Yuk. Nah, terus guys, kita langsung taruh ini ke kompor, kita nyalain apinya. Tapi apinya itu api kecil aja ya guys, api sedang deh, ini namanya api sedang ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Nah, setelah itu kita aduk terus guys tanpa henti. Ini kita aduk terus sampai 10 menit ya guys. Jadi dari taruh ke atas kompor sampai selesai itu benar-benar 10 menit ya. Boleh melebihi 2 menit, kayak 10 atau 12 menit gak apa-apa. Karena kalau semakin lama kalian aduknya di atas kompor, dia bakalan semakin keras. Kalau 10 menit itu teksturnya itu pas banget untuk kalian bikin sama susu tuh, jadi pas begitu loh, nggak terlalu kental tuh. Aduk terus sampai 10 menit. Ini aku jamnya udah di angka 3, di jarum fingernya angka 3. Nanti di angka 5 kita matiin guys. Aduk terus. Pakai sumpit ya guys, jangan pakai sendok. Aku
Tapi jangan terlalu gede karena ini gampang banget gosong guys. Jadi kalian benar-benar harus aduk rata di bagian bawah dari tengah ke luar, habis itu ke tengah lagi. Jadi dia biar di bawahnya nggak bakalan gosong. Tuh. Hati-hati ya guys, ini panas banget. Jadi apalagi kalau misalnya sampai buburnya ini udah menggumpal gitu loh guys, jangan banget sampai kesentuh ke kulit kalian, pasti langsung melepuh. Ya, jadi apinya tuh bener-bener api sedang, jangan terlalu gede, santai aja. Tapi juga jangan terlalu kecil, kalau terlalu kecil takutnya nanti buburnya belum mateng. Kayak gini, aduk terus biar rata guys. Ini udah mulai mau mengental. Terus semakin udah mau mengental, kita harus makin cepat aduknya guys, karena takut bagian bawahnya nanti agak gosong-gosong tuh. Gak bagus. Lebih bagus kalau kalian udah masak di sini, cepet-cepet pindahin ke mangkok. Nanti aku kasih tahu caranya. Nah guys, ini udah mau mateng. Ini baru mau 5 menit. Ya. Jangan sampai 5 menit aja kalian angkat ya guys, karena takutnya nggak mateng nanti nggak enak. Karena panciku nggak ada gagangnya, jadi aku langsung buang aja. Tuh kayak gini guys. Tuh ya guys, jadi nggak gosong walaupun di bagian bawahnya udah hampir gara-gara aku tinggal ambil mangkok tadi itu. Ini tinggal kita tunggu dingin dan kita campurkan ke susunya guys. Nah habis ini aku langsung bikinkan tutorial gimana sih caranya aku bikin susu campur dengan buburnya ini. Kita langsung ke video selanjutnya.